Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari Sinta Diary, kisah petualangan Tori. Wow, makin seru aja makin kesini ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang suka baca, bisa dikunjungi juga karya karsa dari Sinta Diary, keren-keren buat teman-teman di sana kisahnya ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung berangkat saja dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke alam gaib sama rantu. Kisah 4 tokoh sakti di tanah Jawa. Kisah petualangan Tori. Setelah pulang ke Yogyakarta dari Sumatera Barat, kami istirahat sejenak. Mas Jaka melanjutkan perjalanan untuk mencari seseorang yang bisa aku ajak untuk ekspedisi ke kota iblis Xinjiang. Lalu, aku dan Tori ke tempat Rizka. Kebetulan di sana juga ada Margareta, wanita kecil yang lucu tapi cukup mematikan. Aku ke tempat Rizka ingin memastikan dan menanyakan kepada Shinjin, pendamping gaib Rizka, tentang pasukan merah. Dan Shinjin sudah menjelaskan semuanya bahwa yang bisa membantu kami adalah Maharaja Sabdopalon atau yang lebih dikenal dengan Eyang Semar. Eyang Semar, sudah sering aku mendengarnya. Apa ada hubungannya dengan Mbah Petruk, Garing, dan Bagong? Mungkin saja, Des. Pulau Jawa zaman dulu memiliki tokoh sakti yang disebut Semar, Petruk, Garing, dan Bagong. Setauku, Eyang Semar itu berada di Gunung Tidar, dan Mbah Petruk jelas berada di Gunung Merapi, Jogja. Dan untuk dua lainnya, aku tidak tahu. Benar yang sampean katakan, Des. Mbah Bagong sendiri berada di Gunung Slamet. Hanya saja saat itu kita ke sana kurang beruntung, tidak bertemu dengan Mbah Bagong. Sedangkan Mbah Garing itu berada di Gunung Bromo. Ya, kami pernah ke Gunung Slamet dulu saat kami ikut campur pertempuran di wilayah Samarantu, tetapi kami tidak bertemu dengan Mbah Bagong, penguasa puncak Gunung Slamet. Konon Mbah Bagong sulit untuk ditemukan karena ia lebih suka berbaur dengan masyarakat gaib yang kesehariannya di pasar atau melakukan aktivitas rakyat biasa. Mbah Bagong adalah salah satu ikon wayang kocak yang sering kita dengar. Begitu pula dengan Petruk, Semar, dan Gareng. Aslinya mereka ini memang jenaka, akan tetapi kedudukan mereka yang sesungguhnya adalah raja di atas raja. Mbah Bagong adalah salah satu raja gaib di tanah Jawa yang kedudukannya di bawah Eyang Semar. Nusantara gaib mampu bertahan dari sabotase jin dari luar karena perlindungan dari keempat maharaja tersebut, dan dari keempat maharaja tersebut Eyang Semar yang menjadi pimpinan tertinggi. Kisah tentang empat maharaja ini aku dengar dari Mbah Basil. Dan bukan maksud aku untuk meninggikan tanah Jawa. Dari zaman kerajaan Majapahit, Jawa adalah tempat kerajaan adidaya. Kekuasaan Majapahit saat itu tidak bisa dianggap remeh. Kuatnya kerajaan Majapahit karena ada support dari keempat maharaja. Zaman semakin maju, maharaja semakin dilupakan, dan hingga saat ini, jika saja keempat maharaja bersedia muncul kembali di tanah Jawa, mungkin negara kita bisa seperti kerajaan Majapahit. Tapi sekarang sudah berbeda. Dahulu, manusia dan jin sangat dekat, saling membantu dan saling menguntungkan. Adanya teknologi manusia, jin tidak lagi dibutuhkan di zaman sekarang. Kami kebetulan dekat dengan Gunung Slamet. Kurang lebih 2 jam dari tempat Rizka ke Gunung Slamet, Mas Jaka pergi mengumpulkan teman-temannya, dan aku yang akan pergi mengumpulkan sekutu jin kuat yang bersedia membantu aku ke tanah Xinjiang.
Dimulai dari Gunung Slamet, tempat Mbah Bagong yang misterius serta Raja Adiwangsa. Saat itu adalah tahun 2016. 2 tahun semenjak paman aku menghilang, aku berangkat ke Gunung Slamet bersama Tori, Rizka, dan Margareta menemani aku. Saat itu kami berada di Purwokerto, tempat ibunda Rizka tinggal. Pagi itu dari Purwokerto kami langsung menuju base camp Blambangan. Kurang lebih 1 jam kami sampai di base camp Blambangan. Setelah melewati proses untuk pendakian, kami siap untuk berangkat. Untuk menghemat tenaga, kami naik ojek dengan biaya 20.000 per orang. Jasa ojek tidak mengantar sampai pos 1, hanya sampai pangkalan ojek saja yang tidak begitu jauh dari pintu gerbang jalur pendakian. Dari pangkalan ojek, kami berjalan kaki menuju ke pos 1. Setelah melewati pos ojek, jalan di depan kami sudah tertutup dengan penampakan pohon hutan yang tinggi dengan jalan tanah. Jarak menuju pos 1 pada selebaran yang diberikan oleh pihak pengelola pendakian merupakan jarak terpanjang antar pos. Perjalanan awal kami menemukan sebuah sungai kecil yang dialiri air. Setelah itu kami menuju pos 1 dengan tanjakan yang curam. Untuk aku sendiri itu cukup berat, tapi bagi Rizka dan Margareta, mereka tidak tampak kesulitan. Jalur pendakian ini murni dari tanah, tidak ada campuran dengan batu, jadi sangat licin. Mungkin semalam hujan, aku beberapa kali terpleset. Suara nafas kami mulai terengah-engah terdengar di telinga. Perjalanan menuju pos 1 sangat melelahkan, namun sebagai seorang laki-laki aku harus kuat. Rizka dan Margareta tampak baik-baik saja dan menikmati perjalanannya. Aku tidak boleh menyerah sebelum bertemu dengan pos 1. Masih kuat, Des? Lumayan. Kamu sudah letih, Dul? Ya enggak lah, ini kakiku masih kuat. Ya, aku jawab ucapan Tori sambil menunjuk betis aku yang mirip atlet sepak bola. Sejujurnya, aku sangatlah letih luar biasa, dan bodohnya aku mengatakan itu kepada Tori yang memiliki fisik tahan banting karena pelatihan yang ia lakukan di kepolisian. Rizka dan Margareta saja tidak mengeluh. Aku terpaksa harus merasa sok kuat hingga sampai tujuan. Semakin jauh perjalanan, semakin menantang. Jalur pendakian benar-benar curam dan menanjak. Namun saat mengembalikan badan, semua lelah terbayar oleh pemandangan yang indah dengan balutan kabut yang sangat cantik. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan curam, aku melihat ada warung milik warga lokal. Betapa senangnya hati aku. Aku mengira bahwa itu adalah pos 1, namun ternyata itu adalah pos bayangan 1. Aku sedikit kecewa. Dari base camp hingga pos bayangan 1 membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Kami beristirahat sebentar. Belum sirna rasa lelahku, Rizka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di titik ini, aku sudah merasakan banyak kehadiran. Meskipun hari masih terang benderang, sekelebat sosok sudah sering aku jumpai. Pos bayangan menuju pos 1 masih sama, yaitu curam dan menanjak. Di saat pendakian, kami bertemu dengan banyak pendaki. Dari masing-masing kami pun saling sapa dan memberikan semangat. Dari pos bayangan 1 hingga pos 1, kami menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Di pos 1 ini terdapat beberapa gubuk milik warga lokal yang dijadikan sebagai warung. Terdapat berbagai menu yang disajikan. Rasa letih aku sirna setelah melihat laki-laki tua di balik hutan lebat yang melotot ke arahku. Tori juga merasakannya. Begitu pula dengan Rizka dan Margareta. Sosok laki-laki tua itu menatap kami di balik pepohonan. Tatapannya seperti dia marah. Maka aku berhenti dan memperhatikan dia. Setelah kami balas menatap kepada laki-laki tua itu, dia lalu tersenyum bersahabat. Aku tidak biasa jika ada makhluk menatap aku dengan niat mengancam. Banyak makhluk-makhluk yang menatap kami, tetapi tatapan mereka hanya sekedar penasaran, bukan mengancam. Mas, Mbak, mampir sini. Ada kopi sama gorengan masih hangat. Serentak kami menengok ke arah ibu-ibu yang memanggil kami menawarkan dagangannya. Setelah kami menengok kembali ke arah laki-laki tua itu, sosok itu sudah tidak ada.
Aroma kopi hitam langsung menyegarkan pikiranku. Kakiku seakan bergerak sendiri untuk menghampiri pondok milik warga tersebut. Bu, kopi panas, Indomie rebus double. Jeh, 2 jam lebih aku berjalan membuat aku lapar. Di pondok satu Gembirung juga ada beberapa pendaki lain yang sedang beristirahat. Dul, kamu yakin bisa menemukan Babagong di sini? Yang gak yakin sih, Des, tapi coba aja. Hubungannya Babagong sama Bawor itu apa, Dul? Pernah dengar ada yang mengatakan Babagong itu dekat dengan Bawor. Nah, siapa Bawor itu? Wah, Bawor itu nama lain Babagong, Des. Dan masih banyak sebutannya. Begitu pula dengan Sabdo Palon itu. Itu hanya sebutan saja. Yang aku dengar dari Mbak Basil tentang 4 Maharaja itu seperti ini. Kisah pewayangan yang sering kita dengar sebetulnya itu dari India seperti Ramayana dan Mahabharata kecuali Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Keempat tokoh ini asli dari Pulau Jawa dan mereka berempat ini merupakan saudara. Sabdo Palon atau nama kebangsawanannya adalah Ki Bodronoyo yang lebih akrab dipanggil Eyang Semar, memiliki ilmu kesaktian tertinggi di jagat gaib yang mampu menghancurkan gunung hanya dengan kentutnya, serta memiliki wibawa semesta gaib yang mana mampu menundukkan siapapun musuh di hadapannya. Serem banget, kentutnya aja bisa hancurin gunung, baunya kayak gimana tuh? Reta bergidik ngeri. Lebih serem kentut jaka loh, mirip geledek. Bang Tori nih, orang yang gak di sini masih aja juga dikatain. Ribuan tahun yang lalu, terjadi perang besar yang melibatkan Eyang Semar bersama saudara Togok dan Batara Guru. Setelah perang berakhir, Togok dan Batara Guru pergi meninggalkan Nusantara untuk mencari pencerahan demi memperdalam ilmunya. Hingga saat ini, tidak diketahui pasti di mana lokasi Togok dan Batara Guru berada. Ada yang mengatakan Togok berada di Gunung Kamet, India, dan Batara Guru berada di antara Gunung Himalaya. Banyak juga yang beranggapan mereka masih berada di kawasan Nusantara. Setelah perang besar berakhir, Eyang Semar menemukan bayi. Di tumpukan mayat korban perang, Eyang Semar membawa bayi tersebut dan mengasuhnya menjadi anak angkatnya, lalu diberi nama Gareng. Tak lama setelah itu, Eyang Semar memiliki anak dengan istri pertamanya yang diberi nama Petruk. Gareng dan Petruk tumbuh bersama. Gareng memiliki perawakan yang kokoh serta kuat dan menjadi prajurit yang tangguh hingga membuat Semar bangga dengan kemampuan alaminya. Konon, Gareng tidak bisa menguasai ilmu yang diajarkan oleh Semar karena memang bukan anak kandung Semar, tetapi dengan kemampuannya sendiri, Gareng menjadi tokoh yang kuat namun jenaka. Petruk pun juga tidak kalah saktinya dengan Gareng. Petruk memiliki perawakan yang kurus tetapi lentur dan suka bercanda. Petruk mewarisi ilmu dari Semar dan menciptakan ilmu legendaris yang mampu dikuasai oleh manusia. Contohnya seperti ajian Komara Geni, ajian Badar Geni, Lembu Sekilan, dan masih banyak lagi. Beberapa tahun kemudian lahirlah Bagong, anak terakhir dari Semar. Bagong adalah anak yang pemalas dan sangat suka sekali makan. Setelah dewasa, Bagong memiliki perawakan yang gendut, botak, dan tidak memiliki kesaktian sehebat saudara-saudaranya. Tetapi Bagong memiliki wibawa yang tidak kalah hebat dari ayahnya Semar. Bagong juga dinilai paling ramah dan kocak. Meskipun Bagong paling lemah, ucapannya mampu menggerakkan kedua saudaranya. Gareng juga memiliki banyak nama dan nama kebangsawanannya adalah Ki Cokrowongso. Sedangkan Petruk, nama kebangsawanannya adalah Ki Ageng Dowolo, dan Bagong juga memiliki banyak nama seperti Bawor, Lupit, Grubuk, dan nama kebangsawanannya adalah Ki Tokol Baworsari. Eyang Semar mulai lelah jika harus menangani pertempuran seorang diri yang tidak ada habisnya. Saudaranya Togok dan Batara Guru tidak diketahui keberadaannya.
Tanpa mereka, Semar semakin kesulitan. Jika terjadinya perang besar kembali terjadi, maka dari itu Semar memerintahkan anak-anaknya Gareng, Petruk, dan Bagong untuk membantu membuat pelindung mengelilingi Nusantara. Pelindung yang menutup portal gaib tersebut menghabiskan seluruh tenaga Semar dan membuatnya bertapa ribuan tahun. Gareng, Petruk, dan Bagong yang harus melindungi ayahnya selama ribuan tahun. Mereka juga berpindah-pindah tempat, dan tempat favorit mereka adalah pegunungan. Mereka selalu berpindah tetapi tidak pernah keluar dari Nusantara. Nah, seperti itulah yang aku tahu dari Mbak Basil. Tetapi ya, aku tidak bermaksud untuk menyangkal sejarah yang ada. Yang aku ceritakan di atas menurut pemahaman di dunia alam gaib. Oh, ternyata menarik juga ceritamu, Mas. Aku tahu sih tentang Petruk, Gareng, dan Bagong. Aku pikir itu cuma di wayang aja. Ternyata sejarahnya panjang juga ya, Mas, kata ibu-ibu warung. Saya cuma ngarang aja kok. Ya, aku tidak menyadari jika aku bercerita didengarkan pemilik warung dan juga pendaki yang kebetulan istirahat di warung yang sama. Setelah cukup lama kami beristirahat, kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan karena tujuan kami masih cukup jauh. Dimulai dari pos 1 ini, semakin kami menuju ke puncak, medan semakin berat dan suasana gaib semakin kental. Tujuan kami adalah pos 4 Samarantu dan akan melakukan hal gila yang jarang dilakukan orang. Ya, kami akan membuat tenda di pos 4 dan menjelajah sekali lagi ke gerbang gaib Samarantu. Setelah beristirahat cukup, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2 tidak jauh dari pos 1. Kami menemukan persimpangan jalan. Dengan percaya diri, aku mengatakan lewat jalur kiri karena memang kesalahan aku yang tidak bertanya kepada pendaki lain atau warga lokal. Kami pun menempuh jalan yang medannya sulit semakin ke atas. Medan yang kami lalui semakin sulit, saat itu juga sedikit gerimis hingga membuat jalur pendakian agak licin. Kami harus ekstra hati-hati karena beberapa kali kami terpleset. Wah, sepertinya kita salah ambil jalur nih, Des. Ya, nyasar dong kita, kata Reta. Ya, menurut peta sih tidak. Memang ada 2 jalur di persimpangan tadi untuk menuju pos 2. Setelah melewati jalan yang licin, sampailah kami di pos 2 Pondok Walang. Sampai di pos 2, kami menghabiskan waktu hampir 3 jam. Sama halnya di pondok 1, di pondok 2 juga ada yang berjualan makanan. Kami beristirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan ke pos 3. Saat itu hujan deras yang membuat kami semakin kesulitan karena harus berhati-hati. Setengah perjalanan sudah kami lalui. Kami sampai di pos bayangan 2. Di pos ini terdapat satu gubuk yang tidak terlalu ramai dan ada 2 jalur pendakian. Kami memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan karena sudah terlanjur hujan-hujanan. Perjalanan masih sulit dan menanjak. Setelah beberapa saat kemudian, hujan mulai reda, langkah kami juga mulai melambat. Tetapi dari kejauhan, melihat warna-warni dom dan suara berisik dari sana, itu adalah pos 3 Pondok Walang. Kami istirahat sebentar sambil makan bekal kami. Betapa senangnya aku Rizka membawa onigiri kesukaanku. Ya, meskipun bukan onigiri yang ori, rasanya lumayan dan isinya juga banyak. Karena hari sudah mulai sore, kami bergegas melanjutkan perjalanan. Di pos 3 sangat banyak orang. Beberapa pendaki memperingatkan kami untuk membuat tenda saja di pos 3, tetapi terpaksa kami tolak karena tujuan kami adalah pos 4 Pondok Samarantu. Kurang lebih 1 jam kami sampai di pos 4. Di sini energi yang kuat mulai terasa. Kami bergegas membuat tenda karena hari yang sudah mulai petang, dan disinilah perjalanan kami yang sebenarnya baru dimulai. Malam pun tiba, sosok yang tidak diundang mulai berdatangan. Mulai dari sosok kera, sosok tinggi besar, dan makhluk lainnya, tenda kami dikelilingi oleh sosok yang mengerikan. Mereka hanya memperhatikan kami dengan penasaran, tidak ada yang mengancam.
Kami berada di gunung, di hutan, dengan ribuan pohon yang ada, tetapi kami tidak mendengar adanya tanda kehidupan seperti jangkrik ataupun hewan malam lainnya. Saat itu, masih pukul 7 malam, setelah cukup aku makan dan mengobrol, aku memutuskan untuk mulai melakukan ekspedisi. Tidak lama kemudian, Mbah Basil, Sinta, Shijin, dan Cupit muncul bergiliran. Kami sebetulnya bisa saja langsung masuk ke alam mereka tanpa harus melakukan raga sukma, tetapi selain resiko terluka kami jauh lebih tinggi, dampak yang buruk terlalu lama di alam jin akan mempengaruhi tubuh fisik kami. Lebih aman jika kami meraga sukma. Aku dan Tori yang berangkat, Rizka dan Margareta menunggu di tenda. Dengan adanya Shijin dan Cupid, aku yakin mereka baik-baik saja. Makhluk yang tadinya mengelilingi kami dengan penasaran semuanya bubar, tenda menjadi sepi. Kami pun segera melakukan raga sukma. Sampai saat ini pun aku masih belum bisa meraga sukma dengan kemampuan sendiri. Begitu juga dengan Tori. Proses meraga sukma bukanlah hal yang mudah. Berulang kali aku belajar, masih belum bisa menemukan titik ketenangan yang dibutuhkan. Des, nanti kalau terpisah lagi jangan pergi jauh-jauh. Aku dan Mbak Basil akan menuju ke tempatmu. Oke, kata Tori. Tori menerima gelang yang aku berikan. Gelang tersebut terbuat dari bulu Mbak Basil. Dimanapun Tori berada, maka Mbak Basil bisa melacaknya. Kami berdiri di antara dua pohon. Sama seperti sebelumnya, di antara pohon ada portal menuju alam jin. Tori dan Sinta masuk lebih dulu. Aku menyusul kemudian bersama Mbak Basil. Pintu portal di Samarantu sangat unik. Berbeda dengan tempat lain yang pernah aku kunjungi. Di Samarantu, kita pasti tiba di tempat acak di 7 tempat yang berbeda. Ketika aku masuk dari gerbang Samarantu, aku dan Tori memang terpisah. Dan kata Mbak Basil, Tori berada jauh dari tempat kami berasal, sedangkan aku sendiri berada di tempat yang panas sekali, tidak ada pohon tumbuh. Semuanya kering dan juga tandus. Bah, di mana ini, Bah? Ini sepertinya tempat para makhluk naga itu berada. Maksudnya tempatnya Raja Gentala dan Uta. Ya, kita ikuti jalan setapak ini, nak. Pasti akan menuju ke suatu tempat. Kami akhirnya mengikuti jalan tersebut. Sungguh pemandangan yang tidak enak dilihat. Sekeliling semuanya kering, hanya ada tanah kering dan tumbuhan yang membatu. Kami melaju dengan cepat. Aku naik di punggung Mbak Basil seperti tidak memiliki ujung, tidak pernah sampai. Seberapa cepat Mbak Basil berlari, lalu tiba-tiba Mbak Basil berhenti. Kenapa, Mbak? Lihatlah di sana, nak. Aku mencoba melihat kejauhan, seperti ada kawanan burung kecil mendekat. Itu burung, Mbak. Tetapi semakin lama, burung tersebut terlihat besar dan semakin besar, dan ternyata itu bukanlah burung tetapi naga yang sedang mendekati kami. Salah satu naga bersuara dan kemudian berubah menjadi seorang prajurit. Siapa kalian? Beraninya masuk wilayah kami? Kami tidak perlu banyak bicara. Ikut. Jika melawan, kami tidak akan segan-segan. Mbak Basil belum selesai bicara, prajurit naga itu langsung memotongnya. Kami ikuti saja apa yang dikatakan oleh prajurit naga itu. Kami tidak bisa bertindak sembarangan. Takut hanya salah sangka. Jika terjadi hal yang mengancam, barulah kami akan bertindak. Kami digiring menuju istana yang terbuat dari batu. Bukan istana menurutku, ya, itu seperti gua yang besar. Lapor, kami menangkap penyusup, kata prajurit naga tersebut. Seseorang menghampiri kami, sekujur tubuhnya penuh sisik hitam seperti armor yang kuat. Plak! Aduh, salah aku apa, Tuan Uta? Dasar bodoh, yang kalian tangkap itu adalah saudara yang mulia Raja Dewangsa. Uta langsung bergegas menghampiri kami. Maaf Tuan, anak buahku bersikap kurang ajar. Disusul para prajurit sambil membawa ampun. Tidak apa-apa, aku sengaja ikut mereka supaya tidak ada salah paham. Anda sungguh penuh perhitungan. Mari, akan aku antar menemui Raja Gentala lebih dulu karena kalian berada di sini. Jika berkenan mampir dulu. Kalau aku tidak keberatan, kata Mbak Basil. Semakin masuk ke dalam gua, panasnya semakin menyengat. Uta memberikan mantel untuk kukenakan. Setelah itu, energi panas tak lagi terasa. Setelah masuk lebih dalam, ada jembatan birib seperti tempat menuju wilayah Raja Adiwangsa. Hanya saja jembatan yang aku lalui itu bawahnya adalah lumpur api yang menyala.
Setelah melewati jembatan, aku dibuat takjub dengan keunikan di sana. Seperti dunia dongeng, batu-batu berterbangan, naga berbagai warna terbang menghiasi langit, dan beberapa wanita menari di setiap batu yang melayang. Wanita-wanita di sana adalah jin ras naga. Mereka cantik, tetapi konon katanya mereka sangat ganas daripada laki-laki, apalagi ketika sedang birahi. Tidak jauh dari tempat aku berdiri, terdapat batu besar yang melayang seperti pulau yang mengambang di udara. Uta membawa kami ke pulau tersebut semakin dekat. Pulau itu semakin besar. Ketika sampai di ujung pulau, ada sungai besar yang mengalir. Di pinggiran sungai banyak orang yang sedang aktivitas. Mereka adalah ras yang sama, tetapi mereka bisa mempertahankan kondisi dalam bentuk manusia. Berbagai macam naga berterbangan, ada yang bertengger di pohon besar, ada pula yang tenang tertidur di bawah pohon. Kemari nak, kemari, serang dia lebih kuat lagi. Terdengar suara berat Raja Gentala sedang bermain dengan beberapa anak-anak. Tuan Gentala, ada yang ingin bertemu. Itu kau. Kau siapa? Desta dan Bebasil bertanya-tanya. Ya, Raja Gentala memiliki ingatan yang buruk. Tuan, ini adalah Subasil, saudara yang mulia Raja Diwangsa. Salam Raja Gentala. Ya, aku ingat yang ada di sana waktu itu ya. Maaf, ingatanku buruk. Mari, ayo kita ke sarangku. Raja Gentala mengundang kami ke tempat dia tinggal. Kami mengobrol banyak yang membuat aku bosan. Lalu, di mana Tori berada saat ini? Di saat Tori dan Sinta masuk dari gerbang sama rantu, Tori tiba di reruntuhan seperti bekas kerajaan. Itu pasti salah satu dari 7 kerajaan yang sudah musnah karena perang terjadi ketika 7 penguasa masih berlomba-lomba untuk saling menguasai. Di mana ini, Sinta? Terakhir kita ke sini, aku tidak tahu jika ada reruntuhan bekas kerajaan. Mungkin ini adalah salah satu dari 7 kerajaan yang sudah lama hancur, suamiku. Kamu tidak perlu khawatir. Apa yang harus aku khawatirkan jika kau berada di sisiku? Sambil memandang Sinta dengan tatapan yang sayu, Sinta membuang muka malu. Ia tersenyum kecil sambil memegang erat tangan Tori. Tori tidak tahu harus kemana. Tidak mungkin juga menunggu Bebasil menjemput. Tori dan Sinta menyisir reruntuhan itu dan berhasil menemukan jalan keluar. Lebih baik kita jalan-jalan saja ya, menghabiskan waktu berdua. Baik suamiku. Mereka berdua pergi meninggalkan reruntuhan itu. Kemana mereka pergi tidak ada yang tahu. Dimanapun mereka berada, Tori dan Sinta tetap tenang dan tidak berkurang sedikit pun kemesraan mereka. Sira, siap tuan. Panggil si kumbang hitam. Perintahkan mereka untuk menjaga kami dalam jarak radius 50 meter. Jika ada yang mengancam kami, jangan segan-segan menghabisinya. Jangan asal bertindak. Suruh mereka tetap bersembunyi jika ada yang datang. Mereka tidak mengancam kami. Jangan bertindak dan tetap jaga jarak kalian. Jangan terlalu jauh. Baik tuan. Si kumbang hitam adalah pasukan elit pembunuh dari kerajaan Harimau Putih yang ditugaskan Pangeran Ulun untuk mengikuti Sira dan Sire untuk mengasah kemampuan mereka. Si kumbang hitam langsung menyebar mengelilingi kami dalam jarak 50 meter. Tidak ada ancaman selama perjalanan. Jangankan makhluk yang mengancam, hewan kecil pun tidak akan dibiarkan oleh si kumbang hitam untuk mendekati mereka. Setelah perjalanan yang cukup lama, mereka menemukan persimpangan. Tanpa pikir panjang, Tori ambil jalur kanan dan terus melakukan perjalanan. Tiba-tiba terdengar suara kereta kuda dari arah depan. Tori berhenti dan membiarkan kereta itu terus melaju. Lalu Tori melanjutkan perjalanan, akan tetapi kereta kuda yang sebelumnya itu kembali lagi dan berhenti. Hei, dari mana kalian? Kenapa kalian berdua ada di sini? Kata salah satu seorang lelaki di dalam kereta. Tahukah kau di mana posisi kerajaan Nandaru? Kebetulan kami berasal dari sana. Ayo ikut dengan kami, kata lelaki tersebut. Di dalam kereta kuda ada 4 makhluk dengan laki-laki dengan otot yang besar. Wajah mereka juga seram dan garang. Kalian dari kerajaan Nandaru. Jika begitu, ini sangat kebetulan. Benar, naiklah kawan. Balas lelaki berwarna gelap tersebut. 2 orang turun dari kereta dan pindah ke depan. Tori dan Sinta masuk ke kereta tersebut. Hei wanita cantik,
Dari mana kau berasal? Kata salah satu yang ada di dalam kereta sambil menjulurkan lidahnya. Kami dari tempat yang jauh. Sungguh kebetulan sekali kalian memberikan kami tumpangan. Apa kalian tidak takut berduaan di wilayah sini? Daerah ini sangat rawan. Oh, benarkah? Memangnya ini ada di mana? Dua makhluk yang di dalam saling menatap lalu tersenyum. Senyuman mereka mengartikan kelicikan. Kawan, tenang saja. Kalian akan baik-baik saja. Nona cantik tidak perlu murung. Ayo senyumlah. Makhluk hitam itu mulai bersikap kurang ajar, Tori. Sedari awal sudah tahu jika mereka bukan bagian dari kerajaan Andaru. Sinti juga sudah merasakan sejak awal jika mereka memiliki niat yang jahat. Hentikan ocehanmu yang menjijikan itu. Sinti sudah tidak tahan dengan sikap kurang ajar mereka. Jangan galak-galak begitu, Nona cantik, kata salah satunya. Jruk. Kereta kuda tiba-tiba berhenti. Di luar sangat berisik suara tawa yang gaduh. Bodohnya kalian, menurutlah, atau kalian akan celaka. Ternyata mereka memiliki niat yang buruk. Apa yang akan terjadi dengan Tori? Kenapa kau menyebut kami bodoh? Lihat situasimu, nak. Kami bukan dari Andaru. Jangan melawan jika tidak ingin celaka, bentak makhluk hitam itu. Baiklah, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Cepat katakan, balasnya. Aku hanya ingin mengatakan, kalau aku merasa kasihan kepada kalian. Seketika keadaan di luar hening. Salah satu dari mereka turun dari kereta kuda. Apa-apaan ini? Ada apa? Bagaimana mungkin mereka semua tewas? Yang satunya menyusul turun. Sekarang siapa yang bodoh? Tori berkata dan tidak bergerak dari tempatnya. Kurang ajar. Apa ini perbuatanmu? Sat. Kumbang hitam langsung muncul dan mengarahkan senjatanya. Kedua makhluk besar itu kebingungan dan mulai takut. Maafkan kami yang bodoh. Kami bodoh. Baiklah, apa kalian berdua tahu di mana arah menuju kerajaan Andaru? Sebelah sana. Jika mengikuti jalannya akan sampai di wilayah Andaru. Terima kasih sudah memaafkan kami. Ya, aku memaafkan kalian karena telah berani menipuku. Tetapi aku tidak bisa memaafkan kalian yang sudah berani menggoda istriku. Sira! Trang! Sira langsung bertindak. 2 kali tebasan membelah tubuh mereka. Sira, tetap jaga posisi. Baik, Tuan. Sire, kendalikan kudanya. Kau pimpin jalannya. Siap! Tori harus putar balik menuju kerajaan Andaru. Perjalanan mereka cukup panjang karena Tori berada di paling ujung tempat yang paling rawan di kawasan alam Samarantu. Saat itu, aku dan Bab Basil masih di tempat Raja Gentala, sosok yang besar dengan suaranya yang berat. Selain suka bermain dengan anak kecil, Raja Gentala sangat suka bicara. Kami menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol dengannya. Tuan Gentala, maaf. Kapan aku akan mengantar mereka ke tempat yang mulia di Wangsa? Sambil berbisik Uta menyampaikan. Aduh, maaf. Aku jadi menahan kalian di sini terlalu lama karena asik mengobrol. Tidak apa-apa. Kami juga menikmati percakapan ini, Raja Gentala. Baiklah, senang bertemu denganmu, Tuan Basil. Mampirlah kapanpun kalau kalian mau. Uta akan mengantar kalian. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Sampai jumpa. Jika Uta tidak memperingatkan Raja Gentala, mungkin kami masih lama berada di sana. Uta dan para pengikutnya mengantarkan kami untuk menuju ke tempat Raja Adiwangsa. Beberapa saat kemudian, kami pun sampai di pinggiran hutan Kamalangan, hutan yang selalu dihindari oleh makhluk semesta Samarantu. Hutan Kamalangan adalah hutan kematian. Hutan Kamalangan jauh berbeda dengan sebelumnya. Dulu, di sekitar hutan Kamalangan tidak ada satupun makhluk yang berani mendekat. Sekarang, banyak sekali yang antre ingin masuk ke dalam hutan Kamalangan. Hutan Kamalangan dijaga ketat oleh pasukan pribadi Raja Adiwangsa. Siapapun yang ingin masuk harus memenuhi persyaratan khusus. Uta dan pasukannya mendarat setelah terbang di udara. Selamat datang Tuan Uta, kata salah satu prajurit yang menjaga hutan. Kenapa banyak sekali yang mengantri ingin masuk ke hutan Kamalangan? Apa mereka pikir ini tempat rekreasi? Oh, maaf Tuan Uta, kami juga tidak mengerti. Akhir-akhir ini banyak sekali yang mendaftar ingin masuk hutan. Tetapi kami tetap menjalankan prosedur. Tidak sembarangan kami izinkan masuk begitu saja, balas penjaga tersebut. Bagus, lanjutkan pekerjaanmu. Kami akan menemui yang mulia Adiwangsa. Siap Tuan.
Tak lama kemudian, terlihat dari jauh memandang, terlihat sosok singa putih berdiri tegap. Sebelum kami turun, Mbak Basil bersiap lompat dan merubah ke mode tempur. Dia mengaum. Dari kejauhan, terdengar balasan auman dari Raja Adiwangsa. Basil! Raja Adiwangsa berlari menghampiri kami. Jedung! Mbak Basil langsung turun. Posisi kami masih terbang di ketinggian. Suara jatuhnya Mbak Basil bergetar. Kedua raja hutan itu saling menyerang. Singa emas dan singa putih saling menghantam lahan besar. Tempat pertempuran dulu menjadi ajang duel antara Mbak Basil dan Raja Adiwangsa. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan Uta tidak berani untuk turun. Apa penyebabnya hingga mereka berduel sebegitu dahsyatnya? Debu-debu berterbangan, tanah terkoyak dan berlubang akibat pertempuran dahsyat mereka berdua. Ya, mereka berdua menikmati pertempuran saling terkam, saling adu kekuatan, tetapi tidak ada niat membunuh. Adiwangsa, Basil, Basil, lama sekali kau tidak mampir ke sini. Aku kira kau lupa. Kau ini masih saja menjengkelkan Adiwangsa. Ayo kita bicara di dalam. Semua orang yang melihat pertarungan mereka tercengang, termasuk Uta. Ya, itu adalah pertarungan yang bisa mengakibatkan salah satunya binasa, tetapi ternyata itu adalah salam pertemuan dari mereka. Uta dan para pengikutnya mendarat setelah pertarungan mereka berhenti. Kami lalu masuk ke istana Adiwangsa. Istana Raja Adiwangsa yang dulu sudah lenyap digantikan dengan istana baru yang lebih dekat dengan hutan Kamalangan. Bentuk istananya masih sama, hanya saja lokasinya tidak lagi berada di bawah air. Apa kau menerima pesanku, Adiwangsa? Iya, aku menerima pesanmu. Andai saja kau mengatakan dulu lebih awal, aku pasti ikut denganmu. Dan aku tidak menyangka Lembu Sasongko melakukan itu. Jika saja aku berada di posisimu saat itu, sudah aku cabik-cabik dia. Saat itu kau dalam kondisi rentan, di mana kau harus mengurus semua wilayah Samarantu. Jadi aku hanya memberikan pesan saat kami kembali. Dan Lembu Sasongko sudah sadar siapa yang pantas diikuti. Tidak perlu kau menyimpan dendam. Ratu Kalungsang juga sudah baik-baik saja. Seperti yang dikatakan Uta tentang pasukan merah, aku menduga banyaknya yang melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Lingga. Itu juga ada campur tangan pasukan merah, sebab Lingga sendiri tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Selagi kau di sini, Basil, bantu aku menemukan sumber masalahnya. Jika memang Lingga bergabung dengan pasukan merah, ini akan menjadi ancaman besar. Aku tidak menyangka akan seluas ini pengaruh dari pasukan merah. Sebetulnya, tujuan kami ke sini selain menemui kau, kami juga mencari seseorang. Apa kau tahu tentang Kitokol Bawarsari? Raja Adiwangsa berdiri dari tempat duduknya, tangannya melipat di dada sambil mengangkat dagunya, pandangannya menghadap ke atas. Basil, ratusan tahun lalu, ketika pertama kalinya aku tiba di sini, peperangan terjadi di mana-mana. Banyak pihak dirugikan, terutama mereka yang lemah, yang tidak mampu mengimbangi kerasnya penindasan saat itu. Lalu di sini Raja Adiwangsa bercerita panjang lebar. Ratusan tahun lalu, ketika pertama kalinya Raja Adiwangsa datang di semesta Samarantu, terjadi peperangan di berbagai wilayah. Saat itu, ada 9 atau lebih penguasa Samarantu yang saling berebut kekuasaan. Raja Adiwangsa yang melihat penindasan kepada yang lemah, tergerak hatinya untuk menolong mereka yang tidak mampu bertahan. Raja Adiwangsa membangun sebuah perkampungan untuk menampung para makhluk lemah korban peperangan. Pasukan manapun yang mengusik perkampungan Adiwangsa tidak akan berakhir baik. Semua dimusnahkan oleh Adiwangsa. Perkampungan Adiwangsa semakin terkenal dan banyak pengungsi yang datang. Banyaknya pengungsi membuat mereka semakin takut ancaman yang lebih besar. Saat itu Adiwangsa kesulitan untuk meredam ketakutan para pengungsi. Banyak yang mati bundir atau memilih lari. Di saat Adiwangsa mulai kewalahan, muncul seseorang yang mampu mengendalikan para pengungsi. Ketakutan mereka hilang hanya beberapa kata saja. Bahkan saat perkampungan Adiwangsa diserang, para pengungsi menjadi berani dan ikut berperang mempertahankan kampung Adiwangsa. Semua itu berkat nasihat dan arahan dari seseorang yang mereka sebut Sang Bijak Babagong.
Raja Adiwangsa saat itu sibuk untuk menjaga di garis depan sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Mbak Bagong. Raja Adiwangsa menyebutkan sosok Mbak Bagong ini tinggi besar, perutnya buncit, kepalanya botak, dan bibirnya yang lebar dan tebal. Setelah kampung Adiwangsa diakui oleh seluruh penguasa di alam Samarantu dan tidak ada lagi yang berani mengusir kampung Adiwangsa, setelah Mbak Bagong pergi dari kampung Adiwangsa, banyak yang kehilangan sosok orang ini. Tawanya membuat orang yang melihatnya nyaman, senyumnya menyejukkan, hati dan tingkahnya yang kocak membuat dicintai oleh para penduduk. Raja Dewangsa tahu bahwa Mbak Bagong ini tidaklah memiliki kemampuan tempur yang tinggi dilihat secara sekilas, tetapi jika Raja Adiwangsa harus berduel dengannya, dipastikan Raja Adiwangsa akan terkapar. Mbak Bagong sempat memberikan saran kepada Raja Adiwangsa, beginilah, "Nah, dijaga yang benar orang-orang yang ada di sini. Buatlah tempat yang nyaman supaya tidak diremehkan oleh penguasa lain. Suatu saat kamu akan memegang seluruh alam Samarantu, tetapi akan ada banyak masalah dan kamu harus siap." Sambil tertawa, Mbak Bagong menyampaikan dengan bahasa Jawa. Semenjak saat itu, Raja Adiwangsa semakin memperkuat wilayahnya dan membuat kerajaan sendiri, dan perkataan Mbak Bagong terbukti benar. Raja Adiwangsa menjadi raja tunggal di alam Samarantu. Pengikut Raja Adiwangsa menangis kala mendengar cerita yang Adiwangsa sampaikan. Mereka menangis karena rindu dengan sosok Mbak Bagong ini, karena kebanyakan pengikut asli Raja Adiwangsa dulunya pernah bertemu langsung dengan Mbak Bagong. "Aku tidak tahu di mana Kitokol sekarang berada. Sudah lama aku ingin bertemu dengannya, tapi tidak pernah bisa aku temukan. Entah apakah dia masih di alam ini atau sudah pergi jauh. Ternyata tidak mudah menemukannya," kata Babasil. "Lapor yang mulia, pasukan pemberontak datang kembali," kata salah seorang utusan. Kita buat mereka menyesal hari ini." "Siap!" Di tempat Tori berada, Tori dan Sinta masih melakukan perjalanan untuk menuju ke kerajaan Andaru. Tidak ada halangan apapun. Meski mereka menemui berbagai makhluk yang bisa mengancam mereka, Sire yang tidak bisa menekan kekuatannya seperti Sinta. Jadi sepanjang perjalanan, setiap bertemu makhluk yang mengadang, mereka langsung minggir. Mereka takut dengan aura Sire. Beberapa makhluk yang sok kuat pun ada yang nekat mengikuti Tori, namun nasib mereka tidak berakhir baik di tangan si kumbang hitam. Setelah perjalanan panjang mereka lalui, Tori dan Sinta sampai di sebuah perkampungan. Namun di tempat tersebut tidak ada satupun makhluk. Semuanya berantakan dan sebagian tempat tinggal hancur. Tori lalu melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat mereka menemukan jalan tiga arah. "Sira, ya Tuan." Sira muncul seketika setelah ada panggilan. "Jalan mana yang harus dipilih?" "Tuan, di ujung jalan ini ada sebuah desa yang besar. Sepertinya di sana sedang terjadi kerusuhan," kata salah satu kumbang hitam. "Baik, kita menuju ke sana secepatnya." Tori memilih jalur lurus. Tempat di mana desa yang dikatakan kumbang hitam, Tori bingung harus menuju kemana. Setidaknya Tori bisa bertanya jika sampai di desa tersebut. Setelah beberapa waktu mereka mengambil jalan lurus, terdengar suara gaduh dan kerumunan orang. "Tuan, sepertinya sedang terjadi kekacauan. Masih ingin lanjut atau putar arah?" "Lanjutkan saja, tidak perlu ikut campur urusan mereka. Kita hanya ingin bertanya arah saja." "Baik Tuan." Mereka semua terus melanjutkan perjalanan hingga sampai di penghujung hutan. Sepertinya bukan kekacauan yang seperti dikatakan Sire, itu adalah pertempuran. Ya, desa tersebut sedang diserang oleh ratusan prajurit yang tidak diketahui dari mana. "Berhenti, mau kemana kalian? Dan dari mana kalian?" kata salah satu prajurit yang seluruh tubuhnya tertutupi jubah kulit. "Kami hanya ingin lewat," jawab Sire singkat. Prajurit itu ingin marah, tapi dicegah oleh sosok kuat besar dan terlihat tangguh. "Aku Bodak, pemimpin pasukan ini. Maaf jika orangku tidak sopan. Hendak kemana kalian?" ucapnya dengan suara yang berat. "Kerajaan Andaru," singkat lagi Sire jawab. Mereka saling pandang. Setelah mendengar jawaban dari Sire, Bodak tahu bahwa Sire memiliki kemampuan yang tidak bisa ia lawan. Sebisa mungkin Bodak tidak ingin cari perkara. "Jika kalian ingin pergi menuju kerajaan Andaru, ini benar rute tercepat, tetapi kami sedang berperang.
Bagaimana jika kalian menunggu hingga kami selesai? Kami tidak punya waktu, kata Sire tegas. Kurang ajar. Hei, jaga sikapmu, wanita aneh. Bicara dengan siapa kau ini? Kata salah satu prajurit. Diam! Siapa suruh kau bicara? Maaf Tuan Bodak. Sambil menunduk ia mengatakan, kami sedang berperang. Meskipun kami izinkan lewat, kalian tetap saja tidak akan bisa lewat. Aku tahu kalian memiliki kemampuan. Bagaimana jika bantu kami untuk menjebol pertahanan mereka? Dengan begitu, kalian bisa melanjutkan perjalanan. Kalian ini berperang atau menyerang? Kalian pikir bisa membodohiku? Mereka semua semakin marah ketika Tori berkata tanpa turun dari kereta kuda. Tatapan mereka bengis dan siap menyerang jika Bodak memberikan perintah. Tetapi Bodak berhati-hati, dia takut menyinggung sosok yang kuat. Jika aku boleh tahu, kalian dari mana? Kami dari tempat yang jauh, bukan berasal dari alam ini. Senyum Bodak terbuka lebar. Dia yakin bahwa Tori dan yang lainnya bukan berasal dari kekuatan besar yang berada di alam Samarantu. Kalian tidak menghormatiku, berbicara tanpa menunjukkan wajah. Pergilah dari sini, cari rute lainnya. Meskipun wanita ini kuat, kami ada banyak, jadi jangan macam-macam. Sikap Bodak berubah drastis. Dia berpikir Tori dan kawan-kawan tidak memiliki latar belakang yang kuat di alam Samarantu, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Sire, lanjutkan perjalanan. Terobos. Baik, Tuan. Kurang ajar. Hadang mereka. Beri pelajaran. Siap. Prajurit Bodak dengan semangat mematuhi perintah. Dalam sekejap, Tori terkepung, tetapi kereta kuda mereka masih terus berjalan tanpa menghiraukan sekitarnya. Serat! Prajurit Bodak seluruhnya tumbang tanpa diketahui siapa yang melakukannya. Bodak semakin marah. Dia mengirimkan lebih banyak prajurit untuk menyerang kereta kuda yang dinaiki oleh Tori dan Sinta. Prajurit Bodak langsung terpotong ketika memasuki jarak radius 20 kaki dari kereta kuda. Bodak semakin marah dan menghentikan serangannya ke pemukiman tersebut, lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengepung Tori. Kereta kuda terpaksa harus berhenti karena mereka terkepung oleh ratusan prajurit Bodak. Kalian sungguh cari mati. Repotkan sekali sih. Tori dan Sinta akhirnya turun dari kereta. Kau mundur, semuanya pergi. Mereka kenapa? Ya, setelah Bodak melihat Tori dan Sinta, dia memerintahkan anak buahnya bubar. Sebenarnya, apa yang ditakutkan oleh Bodak? Tori sendiri kebingungan. Setelah tahu bahwa di dalam kereta kuda itu adalah Tori, Bodak ketakutan dan memilih berlari bersama pengikutnya. Tentu Tori bingung karena Tori tidak tahu siapa Bodak, tetapi Bodak tahu siapa Tori. Mereka semua lari, kita menang. Teriakan semangat kemenangan bersautan di dalam perkampungan tersebut. Para penghuni desa tersebut buru-buru membuka penghalang dan segera menyambut Tori. Ucapan terima kasih tidak henti-hentinya mereka ucapkan. Tori masuk di perkampungan tersebut dengan sangat keheranan melihat situasi di dalam. Di dalam hanya ada beberapa makhluk, sebagian anak-anak dan makhluk lemah lainnya. Tetapi kenapa mereka mampu bertahan? Terima kasih Tuan, terima kasih sudah membantu kami, kata salah seorang penduduk. Kami hanya kebetulan lewat saja, tidak perlu berlebihan. Tentu kami sangat berterima kasih. Kami sudah bertahan hingga berbulan-bulan. Jika bukan nasihat dari beliau, kami sudah hancur di hari pertama mereka menyerang Tuan, katanya menjelaskan. Tori semakin kaget mendengar perkataannya. Maaf, siapa yang Anda maksud dengan sebutan beliau? Beliau adalah Eyang Gerubuk. Mari, akan aku antar menemui beliau, katanya. Tori, Sinta dan Sire tertegun kala melihat sosok Eyang Gerubuk. Tubuhnya tinggi besar dan perutnya buncit serta kepalanya botak. Ternyata keberuntungan berpihak kepada Tori. Ya, Eyang Gerubuk adalah sosok yang disebut sebagai Kitokol Baworsari atau si bijak Mbak Bagong. Perasaan yang Tori rasakan begitu nyaman setelah melihat sosok itu. Sinta yang hanya tunduk kepada Tori dan ibunya. Setelah melihat Eyang Gerubuk, ia menunduk memberikan hormat. Tak terkecuali Sire dan Sira, Eyang Gerubuk atau Mbak Bagong ini memiliki warna tubuh kecoklatan, tetapi entah kenapa seperti bersinar terang. Ada manusia di sini. Mbak Bagong berbicara dengan bahasa Jawa yang khas yang lembut sambil tersenyum lebar dengan mulut tebalnya. Salam Mbak, aku menebak Anda ini pasti adalah Mbak Bagong. Suatu keberuntungan bagi saya bisa bertemu Anda. Dari mana kamu memiliki keyakinan itu, nak?
Karena aku pernah kesini sebelumnya, dan tidak ada makhluk di alam sini yang memiliki harisma serta wibawa setinggi Anda, Mbah. Meskipun Anda menekan kemampuan Anda berkali-kali, aku masih mampu merasakannya. Oh, 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 oh. Nalurimu tajam juga, nak. Lalu apa tujuanmu di sini? Ini bukan tempat untuk manusia sepertimu. Saya kesini tidak sendirian. Kami terpisah saat masuk ke alam ini. Tujuan kami sebenarnya memang ingin menemui Anda, Mbah. Ketemu aku, mau apa? Hah? Jadi begini, Mbah. Tori langsung menceritakan semuanya kepada Mbah Bagong mengenai pasukan merah dan juga retaknya pelindung gaib yang menjaga alam gaib Nusantara dari ancaman luar. Nah, masalah itu bukanlah urusanmu. Ini tidak ada kaitannya dengan manusia. Lebih baik jangan ikut campur, resikonya berat. Saya mengerti, Mbah, tetapi kami sudah jauh terlibat. Lagi pula penyebab bocornya pelindung gaib itu juga adalah ulah dari manusia. Sebenarnya ini bukan salah manusia itu juga, nak. Ini salah Petruk. Mbah Bagong kemudian menceritakan awal mulanya pelindung gaib itu mulai retak. Puluhan ribu tahun yang lalu, Gareng, Petruk, dan Bagong mulai terpencar di berbagai wilayah Nusantara. Masing-masing dari mereka memegang kunci untuk membuka pelindung gaib yang melindungi alam Nusantara. Petruk, yang saat itu penasaran dengan wilayah di luar Nusantara, bekerja sama dengan manusia untuk menjelajah di luar Nusantara. Tidak hanya menjelajah, Petruk juga mengizinkan makhluk dari luar Nusantara masuk ke kawasan Nusantara. Hal itu memang menjadi pengaruh besar bagi Nusantara. Kekuatan penghuni Nusantara semakin kuat dan menjadi salah satu yang terkuat di seluruh belahan bumi. Tetapi Petruk terlalu terbuka. Dia lengah bahwa pasukan asing juga ikut masuk sedikit demi sedikit. Puncaknya adalah salah seorang manusia keturunan dari leluhurnya yang dulu bekerja sama dengan Petruk yang membawa kuncinya segera sengaja memasuki tanah kematian. Dari zaman dulu, sebelum Mbah Bagong lahir, penguasa tanah kematian sudah sering berselisih dengan penguasa Nusantara. Pertempuran tidak henti, banyak korban saling berguguran. Saat itu penguasa Nusantara ada tiga: Semar, Togok, dan Batara Guru. Mereka bertiga adalah saudara kandung. Kepergian Togok dan Batara Guru membuat Semar, ayah Bagong ini, kesulitan jika harus bertahan sendiri. Setelah Gareng, Petruk, dan Bagong sudah memiliki kemampuan yang cukup, Eyang Semar menutup portal gaib yang menghubungkan dunia luar. Alam Nusantara aman dari gangguan tanah kematian. Lalu, manusia yang membawa kunci tersebut hilang di tanah kematian. Kemungkinan besar salah satu kunci portal yang menutup Nusantara saat ini dimiliki oleh penguasa tanah kematian. Perang tidak bisa dihindari, namun Nusantara sekarang jauh lebih kuat. Yang dikhawatirkan sebagian penghuni Nusantara bergabung dengan pasukan merah. Jika hal itu terjadi, cepat atau lambat, alam Nusantara akan terjadi kekacauan yang besar. Sebagian aku sudah mendengar ceritanya, Mbah. Maka dari itu kami mencari Anda untuk bisa membantu kami. Mbah Bagong hanya tertawa, diikuti oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Tawanya mengandung arti bahwa Mbah Bagong menutupi kegelisahannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sinta Dairin. Bagaimana sekarang akhirnya ya, bagaimana Tori bisa bertemu dengan sosok legenda di tanah Jawa, yaitu Mbah Bagong. Salah satu dari legenda di tanah Jawa yaitu 4 Punokawan. Jadi ada Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Bagong ini bungsu, dia bungsu ya. Bagaimana akhirnya bisa bertemu juga, dan bagaimana wibawanya sosok Mbah Bagong di situ. Tapi Mbah Bagong menolak nih untuk membantu, dengan ternyata ada masalah juga sama Mbah Petruk ya. Jadi dia kayak udah punya sumpah yang mana apabila itu ada urusannya dengan Petruk, dia nggak mau tuh, nggak mau turun tangan. Makin menarik aja nih. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah bener-bener nggak mau bantu? Pasti penasaran kan? Jangan sampai ketinggalan buat besok jam 12 siang. Masih akan kami teruskan untuk kisah petualangan Tori ini. Terima kasih kepada Sinta Dairin atas kisahnya yang luar biasa. Dan juga teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Dan sekali lagi, mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, ayo bisa diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ella mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya besok jam 12 siang. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.